Halo Sobat Pembelajar, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran metode penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan uh, masuk kembali ke sesi tanya jawab penelitiannya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa terkait materi kita di episode 6, 7, dan 8, yaitu tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Kita akan mulai dengan melihat pertanyaan mahasiswa dari kelas C ya. Pertanyaan pertama dari Andi Hasmawati yang menanyakan bagaimana untuk mengetahui hipotesis yang kita ajukan itu ditolak atau diterima. Ya, jadi ini sebenarnya pembahasan akan kita bahas di beberapa episode lagi, tapi untuk sekedar kalian pahami, di sini supaya kita mengetahui hipotesis yang kita ajukan itu ditolak atau diterima, kita melakukan yang namanya uji statistik ya. Jadi nanti itu model uji statistik apa yang akan kita gunakan itu tergantung dari bunyi hipotesis yang kita ajukan ya. Ya jelasnya kalau misalnya kita bekerja pada sampel berarti kita menggunakan uji statistik yang disesuaikan untuk sampel. Begitu juga untuk populasi. Nah, di uji statistik itu ada yang namanya uji perbedaan. Kalau hipotesis kita adalah hipotesis komparatif, terus ada juga yang uji untuk melihat hubungan ya. Kalau misalnya hipotesis kita adalah hipotesis yang asosiatif. Nah, dari hasil keputusan uji statistik itu baru kita tahu kalau kita akan menerima hipotesis 0 atau menolak hipotesis 0. Sebaliknya, kita akan menerima hipotesis alternatif atau hipotesis kerjanya atau kita tolak. Lanjut ke pertanyaan Muhammad Adli. Apa yang harus kita lakukan jika hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan ya. Ini menjadi banyak pertanyaan karena banyak peneliti atau mahasiswa yang berpikiran kalau misalnya hasil penelitian kita tidak sesuai dengan hipotesis yang kita ajukan, maka penelitian kita itu gagal. Bukan seperti itu ya. Jadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, kalau tujuan dari penelitian kita itu kalau kita menggunakan hipotesis adalah kita mau menguji sebuah teori. Makanya sebelum mengajukan hipotesisnya kita lakukan dulu kita susun dulu landasan teorinya yang mendasari penyusunan hipotesis kita ya yang kita jabarkan lewat kerangka berpikir. Nah, di sini kalau misalnya kita punya hipotesis, ya misalnya hipotesis nol kita itu adalah ada pengaruh hasil belajar siswa ketika diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Ya. Itu hipotesis alternatifnya ya. Sementara hipotesis nolnya itu adalah tidak ada pengaruh hasil belajar siswa jika diajarkan dengan pembelajaran kooperatif. Nah, biasanya yang kita harapkan ketika kita melakukan penelitian yang meneliti pengaruh suatu model pembelajaran, yang kita harapkan adalah model tersebut berpengaruh. Artinya kita harapkan untuk menerima H0 ya. Tapi ternyata bukan menerima H0, menolak H0 ya. Kita mengharapkan untuk menolak H0 atau menerima hipotesis alternatifnya. Tapi ternyata pada saat di lapangan setelah dilakukan tindakan atau eksperimennya dan menilai hasilnya, menganalisis hasilnya, ternyata sama sekali tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh dari perlakuan pemberian model kooperatif tersebut. Ya, artinya kita mengambil kesimpulan kalau kita menerima H0, tidak ada pengaruh dari model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajarnya siswa. Dengan begitu, apa yang terjadi? Apakah berarti penelitian kita gagal? Itu tidak ya, karena seperti yang sudah pernah saya singgung juga, kalau teori itu dia bisa saja berlaku di suatu daerah tertentu, tapi tidak berlaku di daerah kita. Atau dia berlaku pada populasi dan sampel tertentu, tapi tidak berlaku pada populasi dan sampel penelitian kita. Nah, jadi ketika yang kita dapatkan tidak sesuai dengan teori, maka itu tidak menjadi masalah. Ya, itu berarti berdasarkan
itu menjadi temuan buat kita ya. Nah, di sini kita tinggal membahasakan. Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan sehingga pemberian pembelajaran kooperatif ini tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap hasil belajar dari subjek penelitian kita. Oke, jadi tidak masalah ya kalau tidak sesuai. Yang berikutnya, nah ini pertanyaannya Andi Suhemi tadi Ibu lihat ada kaitannya dengan pertanyaan salah seorang temannya. Ini yang bertanya tentang peramalan. Ya, jadi kan kemarin dijelaskan kalau fungsi dari teori itu adalah untuk menjelaskan, ada fungsi menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian. Ya, jadi modelnya itu contoh-contohnya di sini Bu akan kasih secara spesifik beberapa contoh lagi. Fungsi misalnya kita mau meneliti tentang mengapa siswa harus memiliki motivasi untuk belajar ya. Jadi di sini kita harus menjelaskan kalau kenapa siswa itu dia harus memiliki motivasi. Di sini berarti kita harus cari teori yang fungsinya untuk menjelaskan. Jadi teorinya itu berfungsi untuk menjelaskan hal ini. Yang berikutnya, kalau kita mau menunjukkan jika siswa diajarkan dengan menggunakan game edukatif, apakah akan meningkatkan motivasi belajar? Ya, ini ada ada kata kuncinya itu akan. Apakah dia akan meningkatkan motivasi belajar? Ini berarti kita menggunakan fungsi teori untuk meramalkan, ya, karena berdasarkan teori yang ada, kalau siswa itu kalau kita ajarkan dengan game edukatif atau diajarkan dengan permainan, maka dia lebih termotivasi untuk belajar. Ya, makanya di sini sifatnya untuk meramalkan. Apa yang diramalkan? Yang diramalkan adalah bahwa nantinya populasi atau sampel yang kita gunakan dalam penelitian kita, dia juga akan meningkat motivasi belajarnya kalau dikasih game edukatif. Ya. Berikutnya itu adalah fungsi teori untuk pengendalian. Ya. Nah, itu untuk menjawab kalau misalnya pertanyaan kita itu jenis game edukatif seperti apa yang cocok untuk siswa dengan tipe belajar visual dan siswa yang tipe belajarnya itu audio visual ya. Di sini kita cari teori yang bersifat untuk mengendalikan kalau pemisahannya itu nanti siswa yang tipe belajarnya visual kita kasih game yang hanya gambar saja tanpa ada suara. Sementara untuk siswa yang audiovisual dia butuh game yang harus ada gambar dan ada suara. Ya, jadi di sini teorinya itu bersifat untuk mengendalikan. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kemarin ada penjelasan juga kalau teori yang deduktif itu merupakan teori yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Ya. Di sini Ibu kasih contoh yang dalam kehidupan sehari-hari saja ya. Jadi misalnya kita sedang berjalan ke suatu tempat atau pergi ke tempat tertentu, terus kita melihat laki-laki dan perempuan yang berpegangan tangan. Ya, misalnya ke kampus, kita lihat ada di situ di satu tempat ada laki-laki dan perempuan yang berpegangan tangan. Maka kita mulai mengemukakan teori kalau ya kedua orang ini mungkin dia berpacaran ya. Kenapa kita mengemukakan teori seperti itu? Karena yang kita lihat misalnya perempuannya itu muslimah. Terus laki-lakinya juga seorang muslim. Sementara dalam agama kita itu tidak diperbolehkan untuk saling bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ya, jadi di sini kita berspekulasi atau menggunakan teori kalau mereka ini mungkin saja pacaran. Kenapa? Karena mereka berani berpegangan tangan di depan umum. Yaitu baru berupa teori. Nah di sini yang perlu kita tekankan kalau teori kita itu dia masih bersifat spekulatif ya. Jadi belum ada dasar kebenarannya. Dan itu juga merupakan perkiraan kita. Nah sekarang bagaimana caranya untuk kita membuktikan teori ini? Maka kita mengambil data ya. Dari data ini kita bisa ambil misalnya menanyakan lewat teman atau orang yang ada di dekat kedua orang tersebut ya, atau juga kita bisa bertanya langsung ke kedua orang tersebut untuk menguji apakah teori kita ini benar atau tidak ya. Jadi yang seperti itu yang dimaksud dengan pemikiran
teori yang deduktif ya. Jadi kita itu berpikir memulai dari sesuatu keterangan yang masih bersifat spekulatif atau perkiraan dari hal yang umum ya, dari pandangan umum. Setelah itu untuk membuktikan teori kita, maka kita mengambil data. Ya, maka kita lihat data atau lihat langsung ke kondisi lapangan yang ada. Seperti apakah dia itu mendukung teori kita sehingga teori kita bisa kita yakini untuk benar, atau malah sebaliknya dia bertentangan dengan teori yang kita ajukan sehingga kita bisa katakan kalau teori kita itu salah ya. Terus ada pertanyaan dari Depi yang menanyakan terkait teori dalam menyusun landasan teori. Semakin substantif teori yang kita dapatkan, maka akan semakin baik. Sementara semakin formal itu sebaliknya, ya itu akan meragukan kita sebagai dasar dalam pengujian hipotesis. Kenapa seperti itu? Kemarin sudah dijelaskan juga kalau yang teori yang substantif itu berarti teori yang dikembangkan dalam suatu daerah atau area yang lebih spesifik ya. Jadi dia lebih khusus. Sementara kalau yang formal itu dia merupakan fokus teorinya itu lebih besar atau secara umum. Nah, ketika kita mau mengajukan hipotesis, itu berarti kita berbicara pada suatu kelompok populasi tertentu ya. Akan lebih spesifik lagi kalau kita hanya mengambil sampelnya nanti. Makanya kalau misalnya kita ambil teori yang terlalu umum, ya itu bisa saja hasilnya itu yang kita dapatkan, yang kita uji nanti hipotesisnya tidak sesuai dengan teorinya kita. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita dapatkan teori yang semakin substantif atau yang semakin memenuhi ciri-ciri dari populasi yang kita punya, ya. Misalnya kita mau mengangkat teori tentang perbedaan hasil belajar antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Ya, kalau misalnya yang kita dengan menggunakan misalnya model pembelajaran tertentu ya, misalnya teori yang kita dapatkan itu adalah hanya tentang model pembelajaran itu dapat mempengaruhi hasil belajar ya, tapi tidak secara spesifik ke gender. Kalau misalnya hal itu dia bisa saja ketika kita terapkan ke sekolah, ke populasi yang isinya perempuan semua itu hasilnya berbeda. Begitu juga ketika kita terapkan ke ke populasi yang hasilnya laki-laki semua. Ya, bisa saja dia berbeda yang sangat jauh. Nah, sementara kalau misalnya kita bisa dapatkan teori yang lebih substantif, misalnya kalau model pembelajaran ini dia itu akan meningkatkan hasil belajar untuk gender yang laki-laki itu lebih bagus dibandingkan yang perempuan, maka itu akan semakin besar peluangnya untuk menunjukkan hipotesis yang mau kita uji itu, ya. Jadi semakin substantif artinya dia semakin spesifik dan semakin mengarah ke ciri-ciri populasi yang mau kita ajukan. Nah, sementara untuk mencari teori yang semakin substantif ini juga bukan hal yang mudah ya, karena tidak semua teori itu dia bisa diberlakukan secara khusus. Kebanyakan yang kita akan dapatkan itu adalah teori yang formal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Emil. Apakah pada saat kita melakukan penelitian dengan teori yang sangat minim atau belum terlalu banyak teori yang kita punya, apakah kita bisa sukses dalam melakukan penelitian atau gagal? Itu tergantung. Ya. Kalau misalnya kamu melakukan penelitian yang sudah umum, ya, yang misalnya kalian dapatkan cari masalah dan ternyata masalah tersebut sudah banyak dipecahkan di daerah-daerah dengan karakteristik populasi yang berbeda, itu bisa saja kalian akan dapatkan banyak teori terkait hal itu, ya. Nah, tapi sekarang bagaimana kalau misalnya kita berbicara ke masalah yang variabelnya itu teorinya masih sedikit dibicarakan. Itu sama sekali tidak menjadi patokan kalau penelitian kita akan berhasil atau tidak. Ya. Itu sama sekali tidak menjadi patokan karena kenapa? Ketika kita meneliti itu dan sudah punya landasan teori, walaupun misalnya hanya satu, itu sudah mengarahkan kita atau sudah membuka jalan kita tentang apa yang mau kita teliti. Ya, sebaliknya, kalau misalnya sama sekali tidak ada teori yang kita punya, berarti kita tidak bisa melaksanakan penelitian eksperimen. Ya, yang kita laksanakan itu adalah
penelitian eksploratif, misalnya penelitian kualitatif yang tujuannya itu bukan mau menguji teori, tapi malah untuk mengembangkan teori yang sebelumnya belum ada. Ya. Kalau tujuannya kita itu untuk mau penelitian eksperimen, berarti kita harus punya landasan teori minimal 1, dan itu tidak bergantung dan itu tidak mempengaruhi kita punya landasan teori yang sedikit atau yang banyak terhadap keberhasilan penelitian kita. Yang berikutnya pertanyaan dari Vera Elvira itu untuk menjelaskan kembali terkait teori, tingkatan teori yaitu mikro, meso, dan makro level ya. Ibu langsung kasih contoh di sini misalnya untuk yang dari teori yang mikro dulu ya. Yang mikro, misalnya kita punya teori kalau masyarakat Buton dan Muna itu menggunakan kata la dan wa pada awalan nama mereka. Ya, kita ingat kembali kalau mikro itu berarti teorinya itu tingkatan teorinya itu berlaku pada secara spesifik pada daerah tertentu, pada beberapa orang-orang tertentu dan pada waktu tertentu, ya. Jadi dia lingkup skalanya itu sangat kecil sekali. Jadi contohnya adalah apa tadi? Masyarakat Buton dan Muna menggunakan kata la dan wa pada awalan nama mereka. Nah, sementara kalau yang maso berarti itu dia di pertengahan ya. Jadi dia berlaku cukup luas tapi tidak umum. Misalnya di sini adalah masyarakat Islam di Indonesia memilih nama dengan akar kata bahasa Arab untuk anak-anak mereka. Ya, jadi itu dia hanya di sini berlaku untuk masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Sementara untuk teori tingkatan makronya kita bisa contohnya itu adalah teori tentang bukan kaidah ya, kaidah pemilihan nama anak ya. Jadi itu berlaku secara umum dan di setiap negara itu mereka masing-masing punya kaidah-kaidah tertentu untuk memilih nama anak mereka. Ya, jadi dia masih berlaku besar tapi dia akan turun sampai ke tingkat meso dan mikronya. Contoh lain lagi, misalnya untuk yang mikro itu kita punya teori bahwa rata-rata nilai matematika siswa di Kendari selama 5 tahun terakhir kurang dari 70. Jadi dia itu hanya berlaku untuk siswa-siswa di daerah Kendari saja. Sementara untuk teori mesonya, Indonesia menduduki peringkat bottom 5 atau peringkat 5 ke bawah dalam tes matematika internasional. Yaitu juga hanya berlaku pada wilayah tertentu walaupun cakupannya sudah cukup luas, yaitu negara Indonesia. Sementara untuk teori makronya, matematika adalah mata pelajaran yang sulit untuk dipelajari. Itu berlaku umum di seluruh dunia. Ya, tidak ada, Ibu belum menemukan ada negara yang siswanya itu menganggap, yang semua siswanya itu menganggap kalau matematika itu adalah pelajaran yang mudah. Oke, semoga contohnya jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Halimatus Sania. Ini Ibu skip ya, Halimatus Sania sudah ada jawabannya dari pertanyaan pertamanya itu sudah ada di jawabannya di video pembahasan Ibu. Yang kedua, yang menjadi landasan teori yang kuat dalam sebuah penelitian. Kalau menurutnya Ibu, teori yang kuat itu adalah teori yang semakin substantif. Jadi yang semakin spesifik teori semakin spesifik teori yang kita dapatkan yang sesuai dengan ciri-ciri dari populasi yang kita ambil atau subjek penelitian kita, maka itu akan semakin baik. Ya. Terus pertanyaan dari Hikmah tentang kegunaan teori, yaitu adalah untuk mengarahkan batasan fakta yang harus kita teliti. Ya, jadi kalau misalnya kita mau meneliti, terus misalnya mau meneliti tentang hasil belajar ya, tentang hasil belajar pada landasan teori yang kita meneliti misalnya tentang hasil belajar matematika ya, pada landasan teori itu kita jelaskan 2 ya, minimal tentang teori hasil belajar terus teori tentang hasil belajar matematika ya. Di sini jelas ya, kalau teori itu yang pertama itu masih berlaku secara umum, sementara ke teori yang hasil belajar matematika itu dia sudah membatasi apa yang mau kita teliti atau variabel kita yang
lebih spesifik. Makanya di sini dikatakan mengarahkan batasan fakta. Artinya kalau misalnya pada saat kalian turun ke lapangan sudah punya teori tentang hasil belajar matematika, jangan kalian meneliti tentang hasil belajarnya siswa yang secara umum. Ya, kalian lihat lagi hasil belajar, nilai rapornya atau nilai akumulasi untuk semua mata pelajaran itu tidak perlu, karena itu menunjukkan hasil belajar yang secara umum dari siswa tersebut. Nah, makanya dikatakan adalah untuk mengarahkan batasan fakta. Ya, jadi karena faktanya kita memiliki tentang hasil belajar matematika, berarti ketika turun ke lapangan kita hanya ambil saja nilai-nilai yang berdasarkan dari definisi hasil belajar matematika yang sudah kita punya. Oke. Pertanyaan dari siapa lagi? Liza Ayuni yang menanyakan apa yang dimaksud data dikumpulkan dari populasi dan kesimpulannya berlaku untuk populasi. Ya, nah ini berarti misalnya kita ambil populasi atau subjek yang kita mau teliti itu misalnya siswa SMA ya. Terus populasi kita adalah siswa SMA 1 Kendari misalnya. Terus kita menemukan kalau misalnya kesimpulannya itu adalah didapatkan kalau hasil belajar agama siswa SMA 1 ini dia meningkat ketika belajar menggunakan praktek langsung. Ya. Itu berarti kesimpulan yang kita tuliskan dalam hasil penelitian kita adalah praktek langsung itu mempengaruhi hasil belajar agama siswa SMA 1 Kendari, ya, yang mana tadi SMA adalah siswa SMA adalah populasi, berarti kesimpulan yang kita tuliskan juga itu berlaku untuk populasi, ya, itu yang dimaksud. Perbedaannya bagaimana kalau misalnya sampel terus kita angkat ke populasi, misalnya kalau di SMA 1 Kendari siswanya itu cukup banyak 1.000 lebih misalnya ya, kalian tidak mungkin mau menerapkan belajar dengan praktek itu ke semua kelas. Makanya kalian ambil sampel ya, misalnya ambil sampel satu kelas 10, satu kelas 11, satu kelas 12. Nah, dari situ ternyata setelah kalian teliti, hasilnya itu menunjukkan kalau ketiga kelas tersebut itu ada terjadi peningkatan untuk hasil belajar agamanya. Nah, dari sini kalian menyimpulkan, yang mana kesimpulannya ini diberlakukan untuk populasinya. Jadi kalian menyimpulkan dalam kesimpulan kalian bahwa pembelajaran dengan praktek itu memberikan pengaruh terhadap hasil belajar agama siswa SMA Negeri 1 Kendari. Ya, itu yang dimaksud dengan kalau misalnya data dari sampel, kesimpulannya berlaku untuk populasi. Ya, jadi kalau data dari populasi berlaku untuk populasi, artinya kalian melakukan perlakuan itu ke semua populasinya. Ya. Tapi itulah kenapa kita mengambil sampel, karena biasanya ketika kita berhadapan dengan populasi yang besar, maka itu membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar juga untuk menyelesaikan penelitiannya kalau misalnya kita mau berlakukan perlakuan ke semua populasi. Pertanyaan dari Nertati, peneliti yang sukses dalam penelitiannya seperti apa? Peneliti yang sukses itu adalah peneliti yang melakukan proses penelitiannya dari awal sampai akhir itu dengan benar dan tepat ketika mengambil kesimpulan. Ya, jadi dia melakukan prosesnya dengan benar. Dia dari mencari masalah, terus merumuskan masalah, menentukan judul, tujuan penelitiannya apa, terus membuat landasan teorinya baik sesuai dengan variabel-variabel yang mau dia teliti. Lalu dia susun kerangka berpikir dan mengarah ke hipotesis. Setelah itu dia punya hipotesis, dia susun instrumennya, dia untuk mengambil data. Lalu dia turun ambil data di lapangan, dapat data, dia analisis. Setelah dianalisis, hasil analisisnya dia bahas dan dia tarik kesimpulan yang tepat, maka berarti penelitinya sukses. Jadi penelitian sukses itu dia mengikuti proses yang benar, proses yang sesuai, dan kesimpulannya tepat. Oke. Tadi ini ya, pertanyaan dari Nurhaliza yang Ibu sudah jawab di awal tadi tentang fungsi teori untuk melukiskan, menerangkan, dan meramalkan. Oke. Terus Nurul Fadilah itu bertanya tentang konsep dan asumsi ya dalam sebuah teori. Jadi konsep itu kan adalah
istilah-istilah ya yang ada dalam sebuah teori, sementara asumsi itu merupakan pernyataan yang tidak perlu dibuktikan lagi ya. Jadi sederhananya itu adalah konsep itu dijabarkan melalui asumsi. Ya. Misalnya kita punya konsep hasil belajar, kita jabarkan melalui asumsi. Jadi asumsi itu kata lainnya definisi ya. Jadi hasil belajar kita jabarkan menurut ini hasil belajar adalah bla bla bla. Menurut si ini hasil belajar adalah ini. Menurut ini hasil belajar adalah ini. Nah, setiap pernyataan-pernyataan itu dia merupakan asumsi, sementara konsepnya adalah hasil belajar. Oke. Pertanyaan Nurwila, peran kerangka teoritis pada penelitian. Jadi peran kerangka teoritis itu adalah untuk menjabarkan paradigma penelitian yang kita sudah punya dengan menggunakan landasan teori yang sudah kita dapatkan. Ya. Jadi kan awalnya di paradigma penelitian kita hanya menunjukkan hubungan antar variabel, ya, belum ada teorinya. Nah, ketika di kerangka berpikir itu kita sudah menyusun landasan teori sehingga kita bisa menjelaskan hubungan-hubungan yang ada pada paradigma kita itu dengan landasan teori yang tepat. Ya, jadi kita tidak serta-merta hanya bilang, oh ini variabel ini berpengaruh terhadap variabel ini. Oh ternyata variabel ini adalah bersifat sebagai variabel moderator. Kita tidak langsung hanya menyatakan seperti itu, tapi kita menyatakan berdasarkan teori yang sudah kita susun di landasan teori. Ada pertanyaan dari Ratnasari, penelitian kuantitatif itu menggunakan hipotesis kerja atau hipotesis nol atau dua-duanya? Ya, jadi harus dua-duanya ya. Karena kita mau menguji hipotesis, ya kita mau menguji dulu. Yang namanya kita mau menguji berarti kita sudah siapkan asumsi awal kita dan lawan dari asumsi itu. Ya, jadi supaya ketika kita menolak suatu asumsi, kita punya alternatif, oh berarti asumsi yang lain yang berlaku ya. Jadi contohnya kan jadi contohnya kan seperti tadi kita punya hipotesis nol bahwa yang kita mau teliti adalah misalnya mahasiswa di perguruan tinggi A itu dia lebih moderat dalam beragama dibandingkan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi B ya. Jadi hipotesis kerjanya kita yang mau kita terima, yang mau kita uji itu dia adalah pernyataan tadi bahwa mahasiswa perguruan tinggi A itu lebih moderat dalam beragama dibandingkan mahasiswa di perguruan tinggi B. Nah, sekarang ketika kita menguji dan itu tidak terbukti, berarti apa alternatif jawaban yang benar? Maka ada yang namanya hipotesis nol. Hipotesis nol itu dia adalah bahwa tidak ada perbedaan moderasi beragama antara antara mahasiswa di perguruan tinggi A dan mahasiswa di perguruan tinggi B ya. Oke. Oh ya, ini juga terkait dengan ada pertanyaan mahasiswa bahwa yang seperti apa itu Ibu nyatakan kemarin di materi tentang hipotesis kalau hipotesis nol itu adalah pernyataan yang negatif, sementara hipotesis kerja itu dituangkan dalam kalimat yang positif ya, sementara hipotesis nol itu kalimatnya negatif. Yang mana apa maksudnya kalimat positif dan negatif ini? Jadi yang maksudnya kalimat positif itu adalah yang sesuai dengan arahan atau tujuan penelitian kita. Misalnya tadi kita mau meneliti tentang perbandingan moderasi beragama dari perguruan tinggi A dan perguruan tinggi B. Sementara di hipotesis, tapi dari berdasarkan teori atau observasi yang sudah kita lakukan, ternyata si perguruan tinggi A itu mahasiswanya lebih moderat dibandingkan yang perguruan tinggi B. Makanya menurut kita yang positif atau yang kita harapkan untuk kita dapat di penelitian kita itu adalah pernyataan bahwa moderasi agama mahasiswa di perguruan tinggi A itu lebih baik dibandingkan moderasi beragama mahasiswa di perguruan tinggi B. Makanya itu yang jadi hipotesis kerjanya. Nah, hipotesis nol berarti lawan dari hipotesis kerja yang kita buat.
lawannya berarti adalah apa? Tidak ada perbedaan antara moderasi beragama di mahasiswa perguruan tinggi A dan perguruan tinggi B tersebut. Nah, dia digolongkan sebagai kalimat negatif karena berlawanan dengan kalimat positif yang mana itu berhubungan dengan tujuan penelitian kita itu. Ya, jadi tidak ada pembeda misalnya kata tidak. Kan biasa kalau kalimat negatif itu yang dalam pikiran kita itu dia menggunakan kata tidak, kata yang berlawanan, yang jelas antonimnya ya, yang jelas lawan katanya. Sementara ini dia disesuaikan dengan tujuan kita atau hipotesis mana yang cenderung untuk kita terima. Terus penelitian kuantitatif itu pakai data sampel atau populasi, itu tergantung. Ya, yang jelas keseluruhan subjek penelitian kita itu disebut dengan populasi. Kalau populasinya kita cukup kecil dan kita tidak perlu untuk mengambil sampel, kita bisa langsung teliti semua populasinya, berarti hanya pakai populasi saja. Tapi kalau misalnya populasi kita besar dan kita tidak sanggup untuk meneliti semuanya, kita bisa mengambil sampel. Pertanyaan Suhartia sudah Ibu jawab tadi di awal, terus pertanyaan ini tadi yang pertanyaan dari Ode Nur Mini terkait kalimat positif dan kalimat negatif untuk hipotesis kerja. Oke, demikian ini untuk jawaban pertanyaan dari kelas C. Ya, selanjutnya kita akan lihat untuk kelas D. Oke, untuk kelas D kita mulai dari pertanyaan Arif yang menanyakan bahwa mengapa dalam hipotesis penelitian dapat terjadi hanya ada hipotesis penelitian tapi tidak ada hipotesis statistik ya. Nah, ini jadi ini akan terjadi ketika kita berbicara ketika kita melakukan penelitian yang mengambil data langsung ke populasi tanpa ada sampel ya. Kenapa ketika itu tidak ada hipotesis statistik? Karena hipotesis statistik itu dia digunakan untuk sampel. Ya, jadi istilah statistik ini adalah pengukuran yang kita lakukan pada sampel. Sementara kalau misalnya pengukuran yang langsung ke populasi itu dia disebut dengan parameter. Ya, makanya istilahnya adanya hipotesis statistik ini hanya untuk penelitian yang dia menggunakan sampel. Ya, jadi dia tidak meneliti ke seluruh populasi dari subjek penelitian tersebut. Pertanyaan Harna ini juga cukup menarik dan sudah saya jawab tadi sebenarnya. Apakah peneliti harus mengulang kembali uji tesnya jika yang diterima itu adalah hipotesis 0 ya, karena kan biasa harapan kita ketika melakukan penelitian adalah kita menolak hipotesis 0 karena tadi sudah Ibu jelaskan kalau hipotesis 0 itu dia bersifat sebagai kalimat negatif dalam penelitian kita ya, jadi itu yang kita harapkan untuk kita tolak. Tapi bagaimana kalau misalnya hipotesis 0-nya yang hasilnya itu hipotesis 0 yang kita terima, jadi itu tidak masalah ya. Jadi walaupun tidak sesuai dengan kerangka berpikir itu tidak masalah. Karena kenapa? Ini kalau yang kita maksud adalah penelitian eksperimen, yang mana tujuan kita itu adalah menguji hipotesis, itu sama sekali tidak bermasalah kalau misalnya hasil uji kita itu dia tidak sesuai dengan kerangka teori atau landasan teori yang kita punya. Ya, karena itu bisa terjadi ketika ada faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap populasi atau sampel yang kita ambil ya. Jadi ada faktor-faktor luar yang berpengaruh bukan dari perlakuan yang kita berikan. Ya, makanya bisa saja hipotesis 0-nya yang diterima. Ini akan Ibu bahas lebih jauh nanti pada pembelajaran kita terkait validitas internal dan validitas eksternal dari sebuah penelitian eksperimen. Ya. Kita lihat lagi selanjutnya pertanyaan dari Husnul Khotimah. Apa yang dimaksud dengan pengukuran variabel? Pengukuran variabel berarti kita ukur variabelnya ya. Kenapa kita ukur? Karena nanti untuk menguji hipotesis kita itu akan menggunakan ada uji tesnya ya. Yang mana pengujiannya ini dia itu
kuantitatif ya. Jadi karena kuantitatif berarti kita butuh data yang berasal dari hasil pengukuran. Yang mana itu nanti apa yang diukur? Yang diukur adalah variabel yang kita teliti. Nah, bagaimana secara spesifik pengukuran dari variabel-variabel tersebut itu nanti akan tergantung dari jenis variabelnya. Apakah dia nanti itu menghasilkan data yang ordinal, nominal, kategorik, atau yang interval ya. Jadi untuk cara mengukurnya nanti akan kita bahas di beberapa pertemuan lagi tentang pengukuran instrumen. Bukan pengukuran instrumen, tentang instrumen penelitian dan analisis data. Ya, jadi kita akan bahas di situ. Terus pertanyaan dari Inang Sylvia yang mempertanyakan tentang yang seperti apa itu teori fungsional yang mengatakan kalau interaksi itu yang ada interaksi antara dari teori ke data dan dari data ke teori ya. Jadi itu bisa saja terjadi kalau kita melihat dari penjelasan-penjelasan Ibu sebelumnya, khususnya yang tentang apa tadi ya? Tentang apa tadi yang Ibu jelaskan? Tentang teori yang deduktif ya, tentang teori yang deduktif, contoh dari teori yang deduktif. Jadi apa yang kita asumsikan lewat teori yang kita sudah punya, itu bisa saja nanti dia berubah berdasarkan data yang kita ambil. Ya, jadi dia bersifat dari teori ke data. Sebaliknya bisa saja data yang kita ambil nanti dia berpengaruh ke teori. Misalnya dia bertentangan dengan teori atau mengubah teori yang sudah kita punya di awal. Ya, jadi itu dia yang dimaksud dengan dia itu fungsional. Jadi fungsional itu sebenarnya lebih ke interaktif apa itu ya? Dia seperti penggabungan deduktif dan induktif ya. Dari teori dia ke data, ternyata bisa saja dari data juga dia berpengaruh ke teori. Pertanyaan dari Agil sudah Bu jawab tadi. Terus Nasriani juga terkait batasan fakta. Wulansari yang menanyakan lagi tentang seperti apa itu hipotesis yang menggambarkan korelasi dan kausal antara dua variabel. Ya. Jadi kalau yang menggambarkan korelasi atau hubungan kausal itu adalah hipotesis yang menunjukkan pengaruh. Ya. Jadi contohnya misalnya adalah ada pengaruh yang signifikan terhadap penerapan model pembelajaran model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar agama siswa. Ya, jadi itu dia hipotesisnya itu menggambarkan hubungan kausal ya, hubungan sebab akibat. Artinya pemberian model pembelajaran yang mana dia itu adalah variabel independen atau variabel bebas, dia akan berpengaruh terhadap hasil belajar agama, yang mana di sini berarti dia adalah variabel dependen atau variabel terikat. Ya. Jadi contoh hipotesisnya itu ada pengaruh yang signifikan terhadap pemberian model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar agama. Atau bisa juga kata-katanya, model pembelajaran kooperatif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar agama siswa. Nur Asni Mahmid, tentang minimal berapa teori tadi Bu sudah jelaskan, kita minimal punya satu teori ya. Semakin banyak teori semakin bagus. Semakin banyak teori yang kita punya artinya hipotesis yang kita ajukan itu semakin kuat ya, atau semakin mendekati fungsinya untuk meramalkan apa yang terjadi nanti di populasi atau sampel penelitian kita. Pertanyaan yang menarik dari Nurul Noviatun, bagaimana jika peneliti tidak menguasai teori dan konteksnya? Apakah nanti ini akan bermasalah dengan teori yang akan dideskripsikan? Sudah jelas ya. Kalau kita tidak menguasai teori terkait variabel yang kita angkat, ini akan sangat berpengaruh atau bermasalah ketika kalian mendeskripsikannya, baik dari awal mengajukan proposal penelitian hingga nanti kalian menjelaskan tentang apa yang kalian dapatkan lewat hasil penelitian kalian.
Karena kenapa? Karena teori ini berarti landasan kalian untuk menjelaskan variabel-variabel yang kalian teliti. Begitu juga sebagai landasan kalian untuk menjelaskan hubungan atau temuan apa yang kalian dapatkan setelah meneliti. Nah, jadi kalau kalian tidak kuasai dengan baik teorinya, sudah jelas ini akan akan berdampak pada penampilan kalian nanti yang buruk ketika mengajukan proposal maupun ketika menyampaikan hasil penelitian kalian. Jadi kuasai teori sebaik mungkin. Rahman Hamid, ya ini pertanyaan juga menarik. Bagaimana hipotesis yang digunakan jika menggunakan variabel intervening atau variabel moderator? Apakah sama saja dengan variabel dependent dan independent? Ya, kalau variabel moderator dia itu kurang lebih sama ya, karena dia itu sering juga disebut sebagai variabel independen kedua. Nanti Ibu kasih contoh sebentar ya. Oke, di sini Ibu kasih contoh untuk judul penelitian yang menggunakan variabel moderator. Ya, sebentar yang variabel intervening. Jadi di sini contohnya ini kemarin Ibu sudah sempat kasih contohnya di materi tentang kerangka berpikir ya. Jadi di sini judulnya adalah perbedaan hasil belajar matematika siswa ditinjau dari kombinasi model pembelajaran kooperatif dan motivasi siswa. Di sini menjadi variabel moderator adalah motivasi siswa ya. Kenapa dikatakan variabel moderator? Kemarin kembali lagi bahwa variabel moderator itu adalah variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya ya, atau variabel bebas dan variabel terikat. Nah, di sini motivasi itu dia adalah hubungan yang akan memperkuat ya. Nah, selain itu motivasi variabel moderator juga itu dia disebut sebagai variabel independen kedua. Jadi ada penelitian yang secara spesifik menuliskan dia sebagai variabel moderator, ada juga yang disebut sebagai variabel independen saja ya. Nah, di sini untuk penelitian yang Ibu kasih contoh ini dia itu menggunakan desain eksperimen faktorial sehingga dia contoh hipotesisnya itu seperti ini ya. Jadi rata-rata hasil belajar matematika untuk semua sel yang dibentuk oleh faktor kombinasi model pembelajaran kooperatif dan motivasi melalui desain A cross B itu mempunyai perbedaan yang signifikan ya. Di sini itu dia kalau faktorial itu ada faktor interaksi. Jadi nanti kalian bisa mempelajari lebih jauh ya. Terus di sini juga ada kata signifikan yang menunjukkan kalau hipotesis ini merupakan hipotesis yang diterapkan pada sampel ya. Jadi ada pengambilan sampel dalam penelitian ini. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya itu adalah contoh untuk penelitian yang menggunakan variabel intervening ya. Kemarin pada saat membahas jenis-jenis variabel, Ibu juga sudah sempat singgung kalau misalnya variabel yang kalau penelitian yang menggunakan variabel intervening itu dia itu paradigma penelitiannya merupakan paradigma jalur ya. Jadi paradigma jalur yang mana modelnya itu kurang lebih seperti ini ya. Kemarin lebih simpel dibandingkan yang ini ya. Jadi hubungan yang terjadi antara variabel bebas dan variabel terikat atau independen dan dependen, lihat di sini yang X-nya itu adalah variabel bebasnya, sementara yang Y adalah variabel terikat ya. Nah, di sini ada variabel intervening, Y1 ya. Lihat judulnya itu adalah pengaruh kebijakan dividen, kepemilikan manajerial, dan intelektual kapital terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening. Ya. Yang dimaksud variabel intervening itu artinya sebelum sampai ke variabel dependennya, variabel independen ini dia bisa saja harus melewati dulu profitabilitas atau variabel intervening ini sebelum berpengaruh ke variabel dependennya ya, atau dengan kata lain dia berpengaruh secara tidak langsung. Nah, kenapa digunakan paradigma jalur? Karena di sini melihat juga ternyata apakah variabel independen ini dia itu bisa berpengaruh secara langsung atau tidak. Apakah pengaruhnya harus lewat variabel intervening dulu atau bisa berpengaruh secara langsung. Oke. Nah, di sini kita langsung lihat contoh hipotesisnya. Ibu yang hanya memuat intervening saja ya yang Ibu tunjukkan di sini.
Di sini kan interveningnya itu adalah profitabilitas ya. Jadi yang pertama itu ada pernyataan hipotesis yang menunjukkan hubungan antara si intervening ini dengan variabel independennya, variabel dependennya ya. Jadi ada pernyataan hipotesis yang menyatakan hubungannya mereka ya. Di sini pengaruh berarti hubungannya itu adalah sebab akibat atau kausalitas ya. Jadi dikatakan hipotesisnya profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2014 sampai 2016 ya. Yang berikutnya adalah ini untuk hipotesis yang menunjukkan hubungan dari variabel independen ke variabel dependennya yang melalui intervening ya. Di sini bunyinya profitabilitas merupakan variabel intervening antara kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan ya. Jadi dia ini ada penjelasan kalau dia itu menjadi variabel intervening. Nah, tadi kalau berbeda dengan hipotesis yang tadi, dia menggunakan kata signifikan, berarti menggunakan sampel. Sebaliknya, untuk hipotesis yang ini, dia tidak menggunakan kata signifikan, berarti dia itu langsung ke populasi. Dari mana kita lihat kalau langsung ke populasi, karena dia di sini secara spesifik menyebutkan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2014 sampai 2016. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjut ke ada pertanyaan dari Saraswati. Masalah konsep dan asumsi bisa jelaskan tadi. Terus peranan kerangka berpikir pada sebuah penelitian itu adalah sudah Ibu jelaskan juga tadi bahwa dia itu untuk menjelaskan gambaran umum bagaimana hubungan antara variabel dalam penelitian kita dan menghubungkan antara landasan teori ke hipotesis penelitian yang kita ajukan. Pertanyaan berikutnya, apakah hipotesis statistik digunakan dalam penelitian kualitatif? Tidak ya. Jadi hipotesis statistik dia hanya digunakan pada penelitian kuantitatif saja. Terus Sumiati, peran kerangka berpikir. Sudah ya. Kita lihat. Pernyataannya Suti admin sudah Bu jawab juga tadi. Waode Hardiana, teknik pengambilan sampel nanti kita bahas di episode tersendiri. Nah, oke. Ya, jadi tadi pertanyaan sudah semua ya. Nah, demikian pertanyaan untuk kelas D. Oke, pertanyaan dari terakhir dari kelas D tadi mengakhiri penjelasan dari sesi Q&A kita kali ini. Semoga setiap jawaban yang Ibu berikan itu bisa dipahami dan jika ada kesalahan Ibu minta maaf. Dan kalian bisa meng-cross check jawaban-jawaban Ibu dengan membaca lebih banyak lagi ya. Jadi Ibu bisa saja keliru dalam menjawab tadi. Jadi kalian silakan mengecek dengan membaca lebih banyak referensi terkait penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Terima kasih atas kesempatan yang sudah kalian luangkan untuk menyaksikan episode kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.